Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiwi Sgiati, NIM 22059050, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Operasi 2, yaitu mengenai forecasting. Di dalam forecasting terdapat 5 subbab, yaitu forecasting atau peramalan, pentingnya strategis peramalan, pendekatan peramalan, time series forecasting atau peramalan rangkaian waktu, metode peramalan asosiatif atau analisis regresi dan korelasi. Yang pertama yaitu ada forecasting. Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi kejadian di masa depan. Peramalan berdasarkan horizon waktu dibagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan ini tidak sampai 1 tahun, biasanya kurang dari 3 bulan. Ini digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, tingkat tenaga kerja, penugasan pekerjaan, dan tingkat produksi. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan ini umumnya berkisar dari 3 bulan hingga 3 tahun. Ini berguna dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan penganggaran kas. Yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang. Umumnya dalam rentang waktu 3 tahun atau lebih. Perkiraan jangka panjang digunakan dalam perencanaan produk baru, belanja modal, lokasi atau perluasan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada jenis ramalan, yaitu ada 3. Yang pertama, ramalan ekonomi, yang menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, jumlah uang beredar, pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu ramalan teknologi, yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan lahirnya produk-produk baru yang menarik, sehingga memerlukan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga yaitu ramalan permintaan, adalah proyeksi permintaan terhadap produk atau jasa perusahaan. Ramalan produk mendorong keputusan sehingga manajer memerlukan informasi segera dan akurat tentang permintaan real. Selanjutnya yaitu ada perbedaan peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan. Manajemen berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Peramalan jangka pendek biasanya menerapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Selanjutnya yaitu pentingnya strategis peramalan. Ada SDM atau sumber daya manusia, yang memperkerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerjaan semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika Departemen SDM harus merekrut pekerjaan tambahan tanpa peringatan, jumlah pelatihan menurun dan kualitas tenaga kerja menurun. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas yaitu kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu manajemen rantai persediaan atau pasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Yang ketiga yaitu ada pendekatan peramalan. Ada 2 yaitu ikhtisar metode kualitatif dan ikhtisar metode kuantitatif. Ikhtisar metode kualitatif ada 4 yaitu Jury of Executive Opinion, Delphi Method, Salesforce Composite, dan Market Method. Yang kedua yaitu ada ikhtisar metode kuantitatif. Metode deret waktu, yaitu pendekatan naif, rata-rata bergerak, penulisan eksponensial. Yang kedua yaitu model asosiatif, yaitu proyeksi tren dan regresi linear. Yang keempat ada time series forecasting. Yang pertama ada dekomposisi rangkaian waktu, yang terdiri dari tren, musiman, siklus, dan variasi acak. Tren adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah sepanjang waktu. Musiman adalah pola data yang berulang setelah periode hari, minggu, bulan, atau kuartal. Siklus merupakan pola data dalam yang terjadi setiap beberapa tahun sekali. Variasi acak. Variasi acak adalah kesalahan pada data yang disebabkan oleh kebetulan dan oleh situasi yang tidak biasa. Mereka tidak mengikuti pola yang terlihat, sehingga tidak dapat diprediksi. Yang kedua yaitu pendekatan naif. Cara paling sederhana untuk melakukan peramalan adalah dengan mengasumsikan bahwa permintaan pada periode berikutnya akan sama dengan permintaan pada periode terkini. Yang ketiga yaitu rata-rata pergerakan. Secara sistematis, simple moving average yang berfungsi sebagai perkiraan permintaan periode berikutnya. Yang keempat yaitu pemulusan eksponensial adalah metode peramalan rata-rata bergerak dan tertimbang lainnya. Yang kelima yaitu mengukur kesalahan perkiraan. Mengukur
kesalahan perkiraan mempunyai rumus yaitu forecast error sama dengan actual demand kurang forecast value sama dengan AT kurang FT. Tiga ukuran yang paling populer adalah deviasi absolut rata-rata atau MAD, kesalahan kuadrat rata-rata atau MSE, dan kesalahan persen absolut rata-rata atau MAPE. Yang keenam yaitu ada proyeksi tren yang dijelaskan dalam rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana Y yaitu menghitung nilai variabel yang akan diprediksi atau variabel dependen. A. Sumbu AY. B. Memotong kemiringan garis regresi untuk laju perubahan Y untuk perubahan tertentu. X. Variabel independen. Para ahli statistik telah mengembangkan persamaan yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai A dan B untuk garis regresi apapun. Kemiringan dan ditemukan oleh rumus yaitu B sama dengan sigma XY kurang NXY per sigma X kuadrat kurang NX kuadrat. Di mana B sama dengan kemiringan garis regresi, sigma atau tanda samasi, X nilai yang diketahui dan variabel independen, Y nilai yang diketahui dari variabel terikat, N jumlah titik data dan observasi. Selanjutnya yaitu ada metode peramalan asosiatif. Yang pertama yaitu menggunakan analisis regresi untuk peramalan. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan nilai variabel terikat, A pemotongan sumbu Y, B kemiringan garis regresi, X variabel bebas. Yang kedua yaitu ada kesalahan standar estimasi, yang dirumuskan dengan SY kali X sama dengan akar sigma Y kurang YE kuadrat per N kurang 2, di mana Y yaitu nilai dari setiap titik data, YE yaitu menghitung nilai variabel terikat dan persamaan regresi, N yaitu jumlah titik data. Dan yang ketiga ada koefisien korelasi untuk garis regresi. Persamaan regresi merupakan salah satu cara untuk menyatakan sifat hubungan antara dua variabel. Yang keempat, ada analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah perpanjangan praktis dari model regresi sederhana yang baru saja kita eksplorasi, yang dimana Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.